Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita masuk dalam stasiun yang ke-17, menjauhi ghibah. Ghibah dari kata ghaib, kalau orangnya ada, hadir. Kalau orangnya tidak ada, ghaib, tak kelihatan. Makanya kalau ada salat jenazah, tak ada jenazahnya, tidak ada, disebut dengan salat ghaib. Ghibah membicarakan aib orang yang orangnya tidak kelihatan, tidak ada di situ. Diceritakan aibnya, cacatnya, kekurangannya. Berdasarkan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu menghibah, membicarakan aib saudaramu satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Orang yang menceritakan aib, cacat, kekurangan saudaranya, maka sesungguhnya dia sedang memakan bangkai saudaranya. Sedangkan bangkai tikus orang jijik, apalagi bangkai manusia, apalagi mayat, bangkai. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi, penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, berkata, Imam Abu Sa'id Muhammad bin Ibrahim Al-Ismaili meriwayatkan kepada kami dari gurunya Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Hasan bin Khalil, dari gurunya Ali bin Hasan, dari gurunya Ishaq bin Isa binti Daud bin Abi Hind, dari gurunya Muhammad bin Abi Humaid, dari Musa bin Wardan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qama, ada seorang laki-laki berdiri, wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla dzalika jalisun, sebelum itu dia duduk, tiba-tiba dia berdiri. Faqala ba'dul qaumi, lalu kemudian ada orang lain yang berada di situ berkata, ma'ajaza fulanan, lemah sekali dia, lemah sekali dia. Maksudnya kenapa dia tidak bisa konsisten dari awal sampai akhir? Kalau duduk ya duduk aja, kalau berdiri berdiri aja. Kenapa tiba-tiba dia merubah posisinya? Lemah sekali dia. Mendengar itu apa kata Nabi SAW? Akaltum akhakum, kamu sudah memakan saudaramu. Waqtabtumuhu, kamu sudah membicarakan aibnya, kekurangannya. Kalau mau menegur dia, tegur dia langsung. Saudaraku, kenapa posisimu berubah? Kenapa kau tidak menghormati Nabi? Bukan dengan cara membicarakannya kepada orang lain, lalu mengajak orang lain buat dosa, menikmati cerita itu tanpa ada solusi. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mawsili dan Imam At-Tabrani. Wa auhallahu subhanahu wa ta'ala, Allah mengirimkan wahyu ila Musa alaihi salam, kepada Nabi Musa alaihi salam. Man mata taiban, siapa yang mati dalam keadaan bertaubat, minal ghibati, dari ghibah. Ceritakannya aib tetangganya, diceritakannya kekurangan saudaranya, diceritakannya ghibah, gunjing, gosip, gunjing. Kemudian setelah itu dia bertobat, fahuwa akhiru man yadkhulul jannata, dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Mencuri, pezina, pemabuk, peminum khamar, korupsi, narkoba, masuk neraka semua. Dan yang terakhir masuk ke dalam surga adalah orang yang taubat dari ghibah. Menunjukkan apa? Azabnya lebih lama. Orang yang minum khamar dosanya hanya kepada Allah. Orang yang berjudi dosanya kepada Allah. Orang yang ghibah kepada manusia, kepada orang yang dighibahi, diceritakan aibnya, kepada orang yang mendengar ceritanya. Kalau yang mendengar cerita itu 10 orang, 10-10-nya gara-gara dia. Bagaimana kalau ghibahnya di televisi, di grup WhatsApp? Berapa orang itu korbannya? Waman mata musirran 'alaiha, siapa yang mati dalam keadaan belum bertobat terus-menerus ghibah, fahuwa awwalu man yadkhulun nara, dialah orang pertama masuk neraka. Dipajang semua pelaku dosa, pezina, pemabuk, peminum khamar, penjudi, pemakai narkoba, semuanya. Siapa yang pertama kali masuk neraka?
orang yang melakukan ghibah. Dan kalau orang itu bertaubat, belakangan masuk surga. Hikmah menunjukkan azabnya luar biasa. Oleh sebab itu, apalagi di waktu-waktu kosong musim corona ini, tidak ada kegiatan, memang sedang di rumah, lockdown, PSBB, duduk tidak keluar, tapi sesungguhnya lidahnya tidak bicara, tapi tangannya tidak berhenti, kirim berita ke sana kemari, grup-grup, maka stop, karena ancaman yang begitu keras. Wa qala Auf berkata, dakhaltu ala Ibnu Sirin, saya menemui Imam Ibnu Sirin. Fatanawaltul Hajjaj, lalu saya menceritakan aib Hajjaj. Hajjaj ini adalah orang yang jahat, panglima perang, hobinya safakud dima, menumpahkan darah. Di akhir hayatnya Hajjaj ini luar biasa. Di akhir hayatnya Hajjaj ini sakit keras. Lalu kemudian Imam sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu sahabat Nabi yang agung dan mulia bernama Anas bin Malik, dia sempat bertemu dengan Anas bin Malik. Kata dia, wahai Anas bin Malik, jangan doakan aku panjang umur, aku sudah tak tahan lagi azab ini. Membunuh aja hobinya, jahat dia memang. Ada saya tulis dalam buku 35 orang yang melewati mati sakaratul maut, mengerikan kematian Hajjaj. Sampai-sampai diikat daging di benang, mohon maaf, lalu kemudian dimasukkan dari duburnya. Setelah itu ditarik lagi, maka daging itu berulat. Jadi usus dia di dalam berulat. Makanya dia tak minta supaya disembuhkan dan minta panjang umur kepada sahabat Nabi Anas bin Malik, minta supaya cepat mati saja. Lalu kemudian Auf bercerita kepada Ibnu Sirin tentang Hajjaj itu orangnya jahat, Hajjaj itu begitu begini begodong. Faqala Ibnu Sirin berkata, Innallaha ta'ala hakamun adlun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha bijaksana dan maha adil. Fakama ya'khudhu minal Hajjaj ya'khudhu lil Hajjaj, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat Hajjaj berbuat silap, salah dan dosa, maka Allah membalas perbuatan Hajjaj. Wa innaka idza laqitallaha azza wa jalla ghadan, seandainya engkau mati dan engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Auf, kata Ibnu Sirin, kana asgharu dhanbin asabtahu ashadda 'alaika min a'zabi dhanbin asabahu al-Hajjaj, maka dosamu yang paling kecil itu lebih berat daripada dosa Hajjaj. Memang Hajjaj banyak silap, banyak salah, banyak dosa, tapi biarlah itu dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan engkau menceritakan keburukan, cacat, aib, jelek Hajjaj, sekecil-kecil dosamu ghibah ini, maka itu lebih besar daripada dosa Hajjaj. Begitulah mereka dulu menegur, menasehati supaya orang berhenti menceritakan aib orang lain. Oh, tapi saya mesti menceritakan orang ini Pak Ustadz. Kalau mau menceritakan untuk klarifikasi, satu kali. Ada kalanya kita boleh menceritakan aib orang lain. 3 momen. Yang pertama, saat di pengadilan bersaksi, hakim bertanya, wahai saksi, ya Tuan Hakim, apakah betul kau melihat terdakwa ini melakukan perbuatan ini? Saat itu kau cerita, boleh. Jangan kau jawab kepada hakim, mohon maaf Pak Hakim, saya mau cerita tapi saya khawatir ini ghibah, dosanya besar Pak Hakim. Yang kedua, saat engkau bertanya kepada ulama, Tuan Guru, Kiai, ya, ini ada orang di kampung kami, gimana dia? Nah, inilah saya mau nanya fatwa tapi saya nggak bisa cerita karena takut saya ghibah. Oh, nggak bisa begitu. Tanyakan sekali, tapi jangan menikmati cerita itu. Yang ketiga adalah memberitahukan orang jahat tentang kejahatannya. Assalamualaikum Pak, Bu, ya nanti kalau si Anu datang kemari jangan kasih pinjam duit ya. Itu memang dia bukan kebutuhan untuk anak istrinya, itu memang orangnya jahat. Itu kalau dia sudah ambil uang nggak akan dia bayar. Cukup sekali memberitahukan tentang kejahatan orang. Dalam 3 kasus ini boleh. Tapi di luar itu maka tercela. Waqila, ada riwayat menyebutkan, du'iya Ibrahim bin Adham ila da'watin. Suatu ketika seorang wali Allah bernama Ibrahim bin Adham diundang dalam satu acara walimah kenduri. Fadala, dia pun datang. Fadzakaru rajulan lam yatihim.
Ketika Imam Ibrahim bin Adham duduk bersama undangan, tiba-tiba tamu undangan itu menceritakan seseorang yang tidak hadir di situ. Wah, si anu itu begini, begono, begini. Faqalu, mereka berkata, innahu thaqil, itu orang itu berat sekali, itu parah sekali dia itu. Faqala Ibrahim, apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Innama fa'ala bi hadha nafsi. Innama fa'ala bi hadha nafsi. Yang sudah kulakukan ini adalah haitsu hadartu maudi'an. Aku sudah hadir di sebuah majelis yughtabu fihi nas. Yaghtabu fihi nas. Ternyata di majelis itu orangnya hobi menceritakan aib, cacat, kekurangan orang lain. Fa kharaja, lalu kemudian Ibrahim bin Adham keluar dari majelis walimah itu, walam ya'kul salasata ayyamin. Dia tidak makan 3 hari. Kenapa dia tidak makan 3 hari? Dia berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Menebus silap salahnya, minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ulama-ulama dulu, kalau dia lakukan salah, dia tambah amalnya seperti biasa, lebih daripada biasanya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili dalam membahas tentang salat berjamaah, kalau mereka terlambat takbiratul ihram, dia bersedih 3 hari. Kalau sampai terlambat 1 rakaat salat jamaah, mereka bersedih 7 hari. Jadi mereka tambah untuk menghukum dirinya. Apa yang dilakukan Ibrahim Adham bukan ikut cerita aib orang lain, bukan menghabiskan waktu untuk menggunjing, menggosip, hanya sekedar silap salah duduk di majelis saja. Duduk di majelis itu, mendengar mereka, langsung keluar, tidak ikut ngomong, dihukumnya dirinya 3 hari. Oleh sebab itu kalau kita lihat majelis itu memang majelis orang yang suka menggunjing, ngerumpi, menggosip, maka baiknya tidak datang. Tapi dalam hadis dikatakan idza da'aka fa'ajibhu, kalau kau diundang wajib datang. Memang betul. Wajib datang, ada maslahat, silaturahim, memperbaiki hubungan. Tapi di sana ada mudarat. Mudaratnya apa? Memakan bangkai saudara, habis amal ibadah. Kalau bertemu antara dua, mudarat dengan maslahat, negatif dengan positif, mana yang lebih didulukan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Waqila, ada riwayat menyebutkan, mithlul ladzi yaghtabun nas. Perumpamaan orang yang ghibah membicarakan aib orang lain, kama thaliman nasaba manjaniqan, seperti orang yang meletakkan bara api di manjanik. Manjanik itu seperti panah besar, diletakkan bola api tanah liat yang dijemur, yang direndam dengan minyak. Setelah itu dinyalakan, diletakkan di panah itu, lalu kemudian apa namanya itu kalau tempat kita, panah bola api, perang-perang zaman dulu, manjanik namanya. Orang yang melakukan ghibah itu seperti orang yang meletakkan bola api di panah, ingin melontar, menembak. Yarmi bihi hasanatihi, lalu dia melemparkan amal-amal kebaikannya dengan panah itu. Orang kalau perang dilemparkannya dengan panah itu adalah bola-bola api, batu, lempar sana, lempar sini, dipakai untuk meruntuhkan tembok, dipakai untuk memecah belah barisan musuh, dipakai untuk menghancurkan istana. Tapi ini orang yang kalau dia sedang ghibah itu, dia pakai untuk melemparkan, dilemparkannya puasanya, ditembakkannya zikirnya, dibuangnya salat sunatnya, ya syarqan wa gharban, ke timur dan ke barat. Yaghtabu wahidan khurasaniyan, suatu kali dia menceritakan aib orang Khurasan. Wa akhara Turkian, satu kali dia menceritakan aib orang Turki. Orang Turki itu begini, orang Khurasan itu begini. Fayufarriqu hasanatihi, dia sedang menebarkan, membuang, mencampakkan kebaikan-kebaikan, amal-amalnya, puasa-puasanya, salat sunatnya, zikirnya, baca Qur'annya, infak wakaf sedekahnya. Wa yaqumu, dan ketika dia selesai berdiri dia, wala syai'a ma'ahu, tidak ada satupun amal yang bisa dia bawa pulang, habis, hanya memperturutkan hawa nafsu. Waqila, ada riwayat menyebutkan, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah kitabuhu,
Nanti pada hari kiamat ada orang yang diberikan buku catatan amalnya. Hai fulan, ya, ini buku catatan amalmu. Fala yara fihi hasanatun. Fala yara fihi, tidak dia lihat, dia buka buku catatan amalnya. Loh, kok enggak ada? Mana sholatku kemarin, mana puasaku kemarin, mana zikirku, mana sedekahku? Padahal kemarin banyak sedekah paket waktu musibah corona, kemana semua? Fayaqulu, dia berkata, aina salati, mana salatku, wa siyami, mana puasaku, wa ta'ati, mana ketaanku. Fayuqalu, dijawab, dhahaba amaluka kulluhu, semua amalmu sudah pergi, hilang, terbang, melayang, tak tersisa walau satu pun. Gara-gara apa? Gara-gara ghibah, gosip. Waqila, ada satu riwayat, manil tiba bi ghibatin, siapa yang diribahi, digosipin, diceritakan orang aib, cacat, kekurangannya, ghafarallahu lahu nisfa dhunubihi, maka Allah mengampunkan setengah dosanya. Berbahagialah orang yang digosipin, berbahagialah orang dapat kabar gembira, wahai yang selalu dijadikan Allah ejekan, karena setengah dosamu sudah diampuni Allah. Tinggal lagi setengah lagi, kau banyak-banyak istighfar, salat sunat taubat, bersih, masuk surga insyaallah. Amal mereka pula yang berpindah kepadamu. Kabar gembira buat orang yang selalu digosip, dihina, dicaci maki, dibuli, diribah. Qala Sufyan ibn al-Husain, Imam Sufyan bin Husain berkata, kuntu jalisan inda Iyas ibni Muawiyah. Saya duduk di samping Iyas bin Muawiyah. Faniltu min insanin. Saya duduk di samping Iyas, lalu saya katakan, wahai Imam Iyas, itu si anu itu begini begono. Qala li, Imam Sufyan berkata, hal ghazawta fi hadzal 'am at-Turk wa Rum? Apakah tahun ini kau ada perang di Turki dan di Roma? Ada kau berperang melawan Turki dan Roma tahun ini? Faqultu la, saya tidak ada. Salima minka Turk wa Rum. Alhamdulillah tahun ini orang Turki, orang Roma selamat dari tanganmu, selamat dari panahmu, selamat dari tombakmu, selamat dari pedangmu. Wa ma salima minka akhukal muslim. Tapi saudaramu muslim tak selamat dari ujung lidah. Jadi nanti kalau ada orang menceritakan aib kawannya, sahabatnya, tetangganya, keluarganya kepada kita, kita tanya, ada kau perang melawan Israel tahun ini? Ada kau perang melawan komunis tahun ini? Enggak ada, Ustaz. Israel komunis selamat dari tombak, panah, pistol, meriam. Tapi saudaramu tak selamat dari ujung lidah. Apa ini yang kau lakukan? Jadi watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kalau sanggup, lakukan seperti yang dilakukan Imam Sufyan bin Husain. Kalau tak sanggup, diam. Diam. Qila, ada satu riwayat menyebutkan, yu'tar rajulu kitabuhu. Ada seseorang yang diberi buku catatan amalnya. Hai fulan, ini buku catatan amalmu. Fayara fihi hasanatin lam ya'malha. Dibukanya buku catatan amalnya, loh, ada jihad, ada puasa sunat, ada sholat tahajud, ada sedekah, ada zikir, ada wakaf. Heran dia. Ini malaikat kok bisa salah kasih buku catatan? Apa amal saya ya Allah? Fayuqalu lahu dza bima igtabaka an-nasu wa anta lam tash'ur. Itu yang kau lihat dalam buku catatan amalmu, itulah amal orang-orang yang selalu menghibah, menggosipimu dan kau tidak tahu. Ambillah. Kabar gembira bagi orang yang suka digosipin, maka sesungguhnya setengah dosamu sudah diampunkan Allah. Kabar gembira bagi yang selalu digosipkan, dihina, dicaci maki, disumpah serapah, di depanmu dia tersenyum, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, bermanis muka, bertanam tebu di tepi bibir, tapi pecah empedu di ujung lidah. Oh, bagaimana orang seperti ini? Maka sabarlah, karena sesungguhnya buku catatan amalmu penuh. Ada orang-orang nanti di akhirat begitu dibuka buku catatan amalnya, dia heran, mali hadzal kitab,
Kenapa buku catatan amal saya ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan, semua yang kecil-kecil, semua yang besar-besar dosa, sampulnya dosa, buku catatan dosa, bab 1 dosa, footnote-nya dosa, bibliografi dosa. Dosa tak pernah saya lakukan. Karena kau selalu menghibah orang lain. Mana puasa saya? Mana haji saya? Tiap tahun saya umrah. Hilang diambil orang lain. Tapi ada pula orang yang miskin, susah, tak pernah haji, tak pernah umrah. Loh, kok saya umrah tiap tahun? Kok hajinya sering sekali? Saya tak pernah haji, ya Allah. Ini buku catatan amal siapa? Amalmu. Kenapa amalku bisa banyak? Orang yang menggosipmu, menghibahmu, berpindah amalnya kepada engkau. Inilah amal yang paling ringan. Puasa sunat, berat. Tahan lapar, tahan haus, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan hati, tahan pikiran. Jihad fisabilillah, berat. Tombak, anak panah. Pakai baju besi kepanasan. Jangankan pakai baju besi, pakai APD aja kepanasan. Tapi ada orang-orang yang Masya Allah, tabarakallah, amalnya cuma satu. Apa amalnya? Diam. Alhamdulillah Ustaz, saya nggak pernah balas itu perbuatan mereka. Apa amalmu? Diam. Diam adalah emas. Wa su'ila Sufyan ats-Tsauri an qawlihi. Imam Sufyan ats-Tsauri pernah ditanya tentang hadis Nabi SAW. Innallaha yubghidu ahlal baitil lahmiyyin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepada penghuni rumah yang suka memakan daging. Loh, suka makan sup daging, tom yam daging, gulai daging. Kenapa Allah membencinya? Imam Sufyan ats-Tsauri menjawab, humul ladzina yaghtabuna an-nasa ya'kuluna luhumahum. Mereka adalah orang-orang yang suka ghibah, gosip, menceritakan aib orang lain. Mereka itu sama seperti memakan bangkai saudaranya. Serumah. Karena kita ini dianggap adalah bukan cuma serumah, serahim, seperut saudara. Wa dzukiratil ghibatu inda Abdillah bin al-Mubaraki. Suatu ketika disebutkan ghibah di samping Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak sedang duduk, tiba-tiba ada orang menyebutkan ghibah. Si anu, si ini, begono, si anu, si ini, begini, si ini. Faqala, "Lau kuntu mughtaban ahadan laghtabtu walidi." Seandainya aku tergoda untuk menceritakan aib orang lain, pastilah yang kuceritakan aib bapakku. Seandainya aku tergoda untuk menceritakan aib orang lain, pastilah yang kuceritakan aib ayahku. Mengapa begitu wahai Abdullah bin Mubarak? Li'annahuma ahaqqu bihasanati. Karena ayahku, emakku, ibuku, bapakku, papaku, mamaku lebih berhak untuk mengambil segala kebaikanku. Ketika ku ceritakan aib tetanggaku, maka sholatku, puasaku pindah ke tetanggaku. Ketika ku ceritakan aib lawanku, maka ibadahku berpindah ke dia. Seandainya boleh aku menceritakan aib orang, maka pasti akan kuceritakan aib ayahku, aib ibuku. Kenapa? Karena dengan menceritakan aib mereka, berpindahlah amalku kepada mereka, karena mereka lebih layak untuk mendapatkan baktiku. Qala Yahya bin Mu'az. Imam Yahya bin Mu'az berkata, liyakun hazzul mu'mini minka thalatha khisalin. Kalau engkau punya kawan, punya saudara, punya tetangga, punya kawan, kalau bisa saudaramu itu mendapatkan 3 hal dari dirimu. 1, illam tanfa'hu fala tadurrahu. Kalau kau belum bisa memberikan manfaat untuk dia, jangan kau berikan mudarat. Di musim corona ini, kalau kau belum bisa ngasih beras ke dia, jangan kau bully dia. Kalau kau belum bisa menyenangkan hatinya, jangan kau hina dengan kata-kata kasarmu. Kalau kau belum bisa tersenyum padanya, jangan kau tunjukkan muka cemberutmu. Illam tanfa'hu fala tadurrahu. 2, wa illam tasurrahu fala taghummahu. Kalau kau belum bisa melapangkan hatinya, jangan kau susahkan hatinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hilang helm saya Ustaz. Masih syukur helm kau hilang. Kemarin jamaah motornya hilang. Mestinya kalau memang kau mau lapangkan dia, kau buka dompetmu, kau kasih berapa harga helmmu itu? 50.000 Ustaz. Ini pilih helm. Begitu. Kalau kau tak bisa, jangan kau susahkan. Ini udahlah dia datang mengeluh, Ustaz hilang helm. Besok kepala kau hilang.
Wa illam tamdahu fala tazummahu. Kalau kau belum bisa memuji dia, janganlah kau caci maki dia. Kalau bisa puji dia, pujian tidak berlebihan, pujian membangkitkan motivasi. Oh, hebat adik-adik mahasiswa sekarang ya. Kreatif kalian ya. Kami dulu mahasiswa nyantai, kalian sekarang aktif ya. Adik-adik di lampu merah ini udah berapa lama nih dek ngumpulkan uang untuk musibah COVID-19? Untuk apa nih dek duitnya? Ini Pak, kami nggak bisa apa-apa, cuman ngumpulin duit masyarakat Pekanbaru supaya beli APD, juga untuk makan siang abang-abang ojol. Ah bagus, pujilah dia. Andai pun tak puji, senyum aja. Jangan pula, kemana duitnya kalian ambil? Jangan kalian ambil, bawa pulang semua. Memang mahasiswa setan kalian nih. Janganlah begitu. In lam tamdahu fala tazummahu. Kalau kau belum bisa muji, janganlah caci maki, sumpah serapah. Wa qila lil Hasan al-Basri. Dikatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah kalangan tabi'in, tinggalnya di Basrah, Irak. Inna fulanan irtabaka. Imam Hasan Basri, ya, itu si fulan, dia menceritakan aibmu, ghibah. Fa ba'atha ilaihi tabaqa halwa. Imam Hasan Al-Basri mengambil satu piring, diisinya manisan. Orang Arab kalau buat manisan itu tepung gandum dicampur dengan madu dengan telur ayam, manisnya minta ampun. Buatnya satu mangkok manisan, apa kata dia? Kasih ke orang yang mengejek, mengribah saya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini untuk kamu satu manisan satu mangkok. Loh, ada apa ini? Gak ada angin, ada hujan, kok saya dikasih? Balagani annaka ahdaita ilayya hasanatik. Kau kan sering ngirim amal pahala untuk aku. Ini ku balas. Ini balasannya. Fakafa'tuka, maka aku balas mukafa'ah supaya seimbang. Kau baik kali, terima kasih. Aku nggak sholat malam, kau kirim sholat malam. Aku tak ada umroh, kau kirim pula umroh 2 kali. Aku tak pergi haji, kau kirim lagi haji mabrur. Aku tak puasa sunat, kau kirim, baik sekali, maka aku balas. Aku cuma bisa balas semangkok manisan, ambillah. Gak pernah saya kirim amal saya kepada engkau Imam Hasan Basri, karena kau ceritakan aibku kan? Gak ada kata Imam Hasan, itu saya tambahan dari saya. Jadi kalau kita diajak orang, dicaci maki orang, nah begitu caranya. Besok pagi belikan buah, belikan manisan, belikan, pergi ke pasar bawah, belikan keramik untuk mangkoknya, kasih sama dia, pukulkan sama mangkok itu sekalian. Kau yang sengaja aku kan kalau pas kan. Ternyata kita jauh dari Imam Hasan Al-Basri, jauh kita, Allah. Jadi membaca ini, Imam Hasan Basri tak ada dia menasehati kita, sabar ya, tak ada. Misalnya Imam Hasan Basri berkata, kalau kau diejek orang bersabarlah, balas, enggak. Tapi cara dia itu ablagh, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Coba seandainya Imam Hasan Basri, kalau kau diejek orang sabarlah, surga sudah menunggu, bidadari, apa kata orang? Alah. Tapi begitu langsung action, menyentuh. Walaupun kita tak bisa seperti dia. Akhbarana Ali bin Ahmad Al-Ahwazi. Imam Ali bin Ahmad Al-Ahwazi meriwayatkan kepada kami, kata Imam Al-Qushairi. Dia meriwayatkan dari gurunya Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari gurunya Ahmad bin Amr Al-Qatuni, dari gurunya Sahal bin Uthman Al-Askari, dari gurunya Rabi' bin Badr, dari gurunya Aban, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man alqa jilbab al-haya'i an wajhihi fala ghibata lah. Siapa yang sudah mencampakkan kain penutup dirinya. Kita ini kan bisa tampil di depan orang karena ditutup kain. Kepala ditutup kain, badan ditutup kain, lengan ditutup kain, kaki ditutup kain. Maka siapa yang sudah mencampakkan kain penutup dari dirinya sehingga tak lagi ada malunya, fala ghibatalah, maka menceritakan aibnya itu tidak ghibah.
Apa maksudnya? Kita menceritakan itu supaya masyarakat tahu. Kamu jangan pilih si Anu, dia mau jadi kades kan? Jangan. Itu pemabuk, nyabu dia itu. Nah, itu bukan ghibah, itu menyadarkan masyarakat supaya jangan sampai salah pilih, menderita kalian nanti. Man alqa jilbabal haya an wajhi fala ghibata. Dia sendiri tidak menutupi aibnya dengan melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau dia pernah silap-silap salah sekali, ditutupinya. Tobat dia, kita bukakan, itu ghibah. Kalau sudah tahu dia tobat, tutup. Man satara musliman satarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pula nanti pada hari kiamat. Siapa yang membukakan aib saudaranya yang sudah bertobat, maka sebelum mati dia pasti melakukan perbuatan itu. Hukuman dari Allah SWT. Sami'tu Hamzah bin Yusuf As-Sahmi. Aku mendengar Imam Hamzah bin Yusuf As-Sahmi berkata dari gurunya Abu Tahir Muhammad bin Usaid Ar-Raqi, dari gurunya Ja'far bin Muhammad bin Nusair, dari Imam Junaid. Kata Imam Junaid, kuntu jalisan fi masjid Shunzaih. Aku duduk di masjid, antaziru janazatan, janazata usalli alaiha, menunggu jenazah yang mau saya solatkan solat jenazah. Saya duduk nunggu di masjid, nunggu solat jenazah. Wa ahlu Baghdad ala tabaqatihim, penduduk kota Baghdad, Irak. Ini ceritanya di Baghdad nih, karena Imam Junaid al-Baghdadi, orang Baghdad. Orang Baghdad duduklah sesuai dengan tabaqat, levelnya. Bangsawan, orang biasa, rakyat jelata. Julusun, mereka duduk dengan levelnya masing-masing. Ada yang di kursi empuk, ada yang di kursi rotan, ada yang di lantai. Yantazirun al-janazah, semuanya menunggu jenazah datang. Fara'aitu faqiran, lalu aku melihat ada satu orang fakir, orang miskin, orang susah. Alaihi atharun nusuk, kulihat dia ada bekas ibadah. Bekas ibadah, kelihatan bahwa dia orang yang taat beribadah. Kelihatan itu dari wajahnya, dari ada bekas-bekas ibadah. Tapi dia yas'alun nas, minta-minta, ngemis, Pak, minta duit, Pak. Faqultu fi nafsi, terlintas dalam hatiku, law amila hadza amalan yasunu bihi nafsahu kana ajmal. Andailah orang yang susah kelihatannya rajin ibadah ini kerja untuk menjaga dirinya supaya jangan minta-minta, kan lebih baik. Lebih baik jaga diri dengan kerja daripada minta-minta. Terlintas dalam hati Imam Junaid. Tidak sempat teromong, tidak ada dia ucapkan ke orang, tidak ada. Hanya terlintas saja dalam hati. Masa minta-minta? Kalau kerja kan bagus. Falamma saraftu ila manzili, ketika saya pulang ke rumah habis sholat jenazah, kana li syai'un minal wirdi bil lail. Biasanya saya ada wirid-wirid waktu malam, baca istighfar, berzikir, sholawat, sholat, baca Quran. Hatta al-buka, habis itu saya muhasabah, nangis, sholat tahajud, wa ghairi dzalik, dan wirid-wirid yang lain. Fasaqula alayya, bukan main beratnya malam itu. Auradi, wirid yang biasanya ringan bangun malam, biasanya ringan baca Quran, biasanya ringan zikir, beratnya minta ampun. Wasahartu, lalu kemudian saya bangun. Wa ana qa'id, saya duduk, faghalabatni ainani, saya duduk, mata saya berat, ngantuk, mau tidur. Pas mau tidur itu, sedang terlayang-layang itu, fara'aitu dzalikal faqir, nampakku orang fakir yang tadi siang kuhina dalam hatiku itu. Ja'u, masyarakat datang membawa dia, ala khawanin mamdud, membawa meja. Masyarakat datang membawa dia dengan bawa meja. Wa qalu, dan masyarakat berkata kepadaku, kul lahmahu, bawa meja, di situ ada dagingnya. Apa kata masyarakat? Makan dagingnya, makan. Faqad igtabtahu, kau sudah menghibah dia. Wa kasyafali anil hal, terjadi kasyaf, tersingkap hijab
Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab kepada saya, tersadarlah saya. Fakultu, lalu kemudian saya pun berkata, maghtabtuhu. Padahal saya tak ada menghibah dia, tak ada saya ceritakan aibnya, hanya terlintas dalam hati saya saja. Innama qultu li nafsi syai'an, hanya terlintas di hatiku tadi. Faqila li ma anta mimman yurdi minka bimithlihi. Ma anta mimman yurdi minka bimithlihi. Orang-orang selevel macam kau ini maka tak layak untuk melakukan seperti itu. Jadi semakin dekat kita kepada Allah, tegurannya makin cepat. Jadi saya selama ini Pak Ustadz banyak menceritakan aib orang, tapi saya tak ada hukumannya. Berarti kau jauh. Kalau dekat, cash and carry dia. Idhab fastahillahu, pergi cari dia, minta maaf. Jadi sampai sehalus itu Allah Ta'ala langsung menegur Imam Junaid Al-Baghdadi, wali Allah. Fa asbahtu, pada waktu subuhnya, lam azal ataraddad, saya masih bimbang. Hatta ra'aitu fi mawdi' yaltaqitu minal ma'. Saya bimbang, lalu kemudian saya cari tempat kemarin dia, saya melihat dia mengambil air. Inda tazayudil ma'. Saya lihat dia mengambil air. Awraqan minal baqali mimma tasaqat min ghuslil baqal. Lalu kemudian dia ada beberapa daun, barang-barang dagangan, tasaqat an ghuslil baqal. Kemudian jatuh daun-daun, buah-buah yang sedang dia cuci itu. Fasallamtu alaih, lalu saya ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya Abul Qasim, ta'ud? Dia menjawab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wahai Abu Qasim. Ta'ud, kau kembali? Faqultu la. Aku jawab tidak. Kau kembali? Tidak. Faqala, dia berkata, ghafarallahu lana walak. Semoga Allah mengampunkan kita dan mengampunkan engkau. Rupanya dia pun juga termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'riful wali illal wali. Tak ada yang tahu wali kecuali wali. Jadi begitu cara Allah menegur, begitu cara Allah meluruskan. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata. Sami'tu Abu Tahir Al-Isfaraini, aku mendengar Abu Tahir Al-Isfaraini berkata. Aku mendengar Abu Ja'far Al-Balkhi berkata, indana syabun min ahli Balakh. Ada seorang anak muda dari Balakh. Balakh satu kota di Afghanistan. Al-Balkhi maksudnya dari Balakh. Wa kana yajtahid. Orangnya semangat beribadah. Wa yata'abbad, banyak ibadahnya. Banyak puasa sunat, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak qiyamul lail. Illa annahu kana abadan yaghtabun nasa. Hanya saja hobinya ghibah. Lancar zikirnya, lancar juga ngomong si anu macam mesin pompa rusak. Yaqulu, dia berkata, fulan kada si fulan begini, fulan kada si fulan begini, fulan kada si fulan begini. Wa raaitu yawman 'indal mukhannatsin. Suatu ketika aku melihat dia indal mukhannatsin al-ghassalin. Suatu ketika aku melihat dia bersama mukhannas. Mukhannas mutasyabbihina bin nisa'. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Kharaja min indihim. Kulihat dia berkeliling di tengah-tengah laki-laki yang menyerupai perempuan dan keluar dari mereka. Faqultu, lalu ku sapa dia, ya fulan, ma haluka? Kenapa engkau bersama mereka? Faqala, dia menjawab, tilkal waqi'atu fin nas. Itu gara-gara aku selalu menggunjing mereka. Au qa'atni ila hadha, maka aku terjerumus, terjatuh ke dalam ini. Ibtalaitu bi khannatsin min haula, maka aku diuji dengan mereka. Wa ana akhdumuhum min ajli, hari ini aku menjadi pelayan mereka. Wa tilkal ahwalu kulluha dhahabat, adapun yang selama ini aku pernah mengalami ahwal, jamak dari hal, Allah mengkondisikan engkau pada suatu kondisi taat beribadah, dhahabat, hilang semuanya. Apa yang menyebabkan itu hilang? Bukan minum khamar, bukan zina, bukan judi. Yang menyebabkan itu hilang apa? Ghibah.
gara-gara menceritakan aib orang. Kalau mau melarang, amar ma'ruf nahi mungkar saja. Larang, jangan, haram, cukup, tapi jangan ghibah. Fad'ullaha an yarhamani. Tolonglah doakan aku supaya Allah mencurahkan rahmatnya dan mengampuni aku. Begitu kata dia. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari ghibah. Amin ya rabbal alamin. Itulah malam ini Manazilus Salikin, stasiun yang ke-17. Besok kita akan ketemu stasiun yang ke-18, Qanaah. Qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Obat dari tamak adalah qanaah. Esok stasiun ke-18. Baik, sebelum kita tutup, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Satu, dari Pak Ahmad Ali Farhan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh belajar bermacam-macam mazhab secara mandiri dari buku tanpa guru secara langsung? Kalau S1, nama fakultasnya Kuliatus Syariah. S1 Fakultas Syariah, Islamic Law, hukum Islam. Setelah S2 barulah ada fikih muqaran. Ada jurusan fikih Syafi'i, ada jurusan usul fikih, ada jurusan fikih muqaran perbandingan mazhab. Ketika S1 itu nama mazhab. Mazhabmu apa? Syafi'i. Ikut kelas mazhab Syafi'i. Ibarat membuat bangunan, kokoh dulu pondasinya. Karena ini bangunannya akan tinggi. Jangan ujuk-ujuk langsung baca fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Zahiri. Lalu kemudian bingung karena tidak punya pemahaman. Matangkan dulu di fikih Syafi'i, matangkan dulu fikih Hanafi. Nanti setelah S2 baru ambil fikih perbandingan mazhab, muqaranatul madzhab. Untuk saat ini amat sangat perlu fikih perbandingan mazhab. Tapi di S2 pun tetap ada pembimbing supervisor, ada gurunya. Sudahlah fikih Syafi'inya nggak kuat, tiba-tiba ujuk-ujuk baca fikih perbandingan mazhab, bingung sendiri, cari solusi sendiri, galau sendiri, dhalla wa adalla, bisa sesat dan menyesatkan. Karena bukan senang masalah mazhab ini. Ada istilah-istilah khusus dalam mazhab. Ada istilah khusus dalam mazhab Hanafi yang tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu berguru, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Kecuali dia memang sudah khatam dalam masalah ini. Matan takrib, setelah khatam matan takrib, Fathul Qorib, matang Fathul Qorib, lalu kemudian naik ke atas baca I'anatut Talibin, setelah itu baru Mahalli, setelah itu baru dia baca kitab Radatul Talibin wa Umdatul Muftin, Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian Al-Hawi Al-Kabir Imam Al-Mawardi, Al-Majmu' Imam An-Nawawi. Matang dulu bangunan mazhab Syafi'inya, kokoh, baru buat rumah yang baru. Jadi tidak campur-campur, tidak bingung sendiri. Adapun ulama-ulama kita yang ahli-ahli fikih di Indonesia ini, itu memang sudah matang mereka. Mazhabul am, mazhab man yuftih. Orang yang awam, dia mengikuti mazhab muftinya. Siapa yang ngasih fatwa ke dia? Itulah guru kita. Kuatkan dulu basic mazhab Syafi'inya, setelah itu baru baca mazhab yang lain. Fikih perbandingan mazhab yang selalu dipakai di pondok yang mengajarkan perbandingan mazhab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibn Rushd. Di barat dia dikenal dengan nama Averroes. Orang barat tidak belajar fikihnya, filsafatnya, tapi di Islam dipelajari fikihnya. Baik, Rosanti Muhsin, Ustadz, apakah saya wajib mengeluarkan zakat profesi dengan penghasilan saya 85 gram per tahun, sementara saya memiliki 3 orang anak yatim yang semuanya sekolah di luar kota?
ibu, punya suami bapak, lalu lahirlah anak. Meninggal bapak, siapa tanggung jawab anak? Tanggung jawab anak, makannya, pakaiannya, sekolahnya adalah wali si anak. Harta warisan almarhum karena anak belum balik, belum dewasa, yang mengelolanya adalah wasi, penerima wasiat. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Anak yatim ini terus dijaga hartanya sampai dia usia menikah. Nanti kalau sudah, baru serahkan hartanya. Ya anak yatim, dulu ayah kalian ada meninggalkan kebun sawit, ruko, ini ambil. Sementara sebelum itu, maka si wasi yang mengelola. Jadi anak-anak ini bukan tanggung jawab ibu, tanggung jawab keluarga laki-laki, tanggung jawab penerima wasiat. Nah, ibu sendiri, ibu punya penghasilan 85 gram emas kali 1 gram 500.000, maka 1 tahun 42.500.000 dibagi 12 bulan, maka 1 bulannya 3,6 juta. Jadi yang menjadi patokannya adalah 85 gramnya. Kalau diperbulankan 3,6-nya. Bukan pengeluarannya berapa. Bukan pengeluarannya berapa, tapi pendapatannya berapa. Kalau pendapatan ibu ini setahun, ini sebulan, maka ibu keluarkanlah 2,5%. Begitulah fikih. Jadi jangan, oh ya angsuran mobil saya, kredit motor saya, ini, anak ini. Yang dilihat adalah pendapatannya. Kalau ibu dapat 1 bulan 4 juta, maka keluarkanlah 100.000. Bukan banyak yang diminta Allah Ta'ala. 100.000. Keluarkan 100.000. Setahun 1.200.000. Tiap bulan keluarkan. Maka itulah tentang masalah. Jadi jangan dicampur aduk. Karena saya menanggung ini Pak Ustadz, maka saya tidak bisa baik. Oh, nggak bisa begitu. Tapi anak ini kan bukan tanggung jawab saya. Iya, bukan tanggung jawab ibu. Kalau begitu bagaimana kalau zakat saya ini saya kasihkan ke dia? Seorang istri boleh berzakat ke suaminya. Andai suami ibu masih hidup, dia susah, tak ada kerjaan, ibu ada penghasilan, ibu boleh berzakat kepada suami. Hei suami, ku tengok kau susah kali, ini ku kasih kau zakat. Jangan kau macam-macam. Oleh sebab itu, tapi suami tidak boleh berzakat kepada istri. Kenapa? Kenapa suami istri bisa berzakat ke suami? Kenapa suami tak bisa berzakat ke istri? Karena suami wajib menafkahi istri dan istri tak ada kewajiban untuk menafkahi suami. Wallahu a'lam bishawab. Dari Bapak Abdul Rasyid, Ustadz, apa hukumnya seorang wanita memotong rambut dan kukunya ketika sedang haid? Dan bagaimana cara mengganti sholat? Perempuan yang sedang haid, sholatnya yang tinggal ketika sedang haid tidak wajib diqadha. Yang wajib diqadha hanya puasanya. Puasa Ramadan 30 hari, tinggal karena haid 7 hari, ganti di hari yang lain. Itulah ucapan Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum walam nu'mar biqada'is shalah. Kunna, kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha salat. Kami di situ maksudnya Aisyah, perempuan haid. Tak ada perintah qadha salat.
hanya qada puasa saja. Adapun rambutnya dalam mazhab Syafi'i, maka rambutnya, kukunya dibawanya nanti waktu mandi. Sedang haid, kukunya itu makanya orang-orang tua kita dulu, termasuk almarhumah mendiang mak saya dulu, saya tengok tuh di laci mesin jahit, kuku, rambut, nanti waktu dia mandi dibawa. Lalu ketika sampai di Mesir, saya tanya kepada Majma' Buhus, namanya Syekh Said Askar. Itu pula hebatnya Mesir, mudah kita menemui ulama-ulama. Assalamualaikum Syekh Said Askar. Waalaikumsalam. Jumpa, saya cium tangannya. Kana min taqalid fi biladina annal ummahat idza saqatat sya'ruha, perempuan di tempat kami kalau gugur rambutnya, azfaruha, kukunya, ihtafazat biha, disimpannya, summa tasalat ma'aha, kemudian dibawanya mandi. Kata Syekh Said Askar, ya beni, wahai anakku, kalau rambutnya itu gugur atau kukunya itu putus patah, maka itu sama seperti sampah saja, dibiarkan, kata Syekh Said Askar. Tapi sebaiknya ketika dia sedang dalam masa haid, jangan memotong rambut dan jangan menggunting kuku. Kan bisa dia agak-agak itu. Wah, ini sebelum masa haid itu potong. Dalam sedang haid, tunggulah nanti setelah. Tapi kalau dalam masa haid itu patah kukunya atau gugur rambutnya, maka kata Syekh Said Askar, dibiarkan saja. Nah, cuman yang ketat mazhab Syafi'i disimpan. Itulah jawaban ulama dan yang ada dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Syakil Shanum, Ustadz, di pertemuan sebelumnya Ustadz katakan orang meninggal karena corona adalah mati syahid. Apakah berlaku hanya wabah corona ini saja Ustadz? Mabutun, orang yang sakit perut, sakit perutnya karena niatnya niat baik, makan. Orang Islam tuh makannya itu amal, karena makannya liyuqimu sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Makan dia, habis sakit perut, mati dia, mati syahid, mati terbakar. Saudara kita pemadam kebakaran, la samahallah, qadarallah, sedang menyelamatkan, mati dia, mati syahid. Tertimpa reruntuhan, mati syahid. Adapun hadis tentang orang yang corona ini adalah hadis tentang wabah penyakit secara umum. Tak ada disebutkan situ corona, semua wabah influenza burung, wabah demam berdarah, wabah penyakit. Lalu kemudian orang ini sabar, sabiran, muhtasiban, hanya mengharapkan balasan dari Allah. Mati dia, maka matinya adalah mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Pak Taufik, Ustadz, bagaimana caranya membuang jauh-jauh rasa riya? Pertama, bagaimana cara membuang rasa riya? Duit pegang 50.000, 100.000, lewat kotak depan. Mau dimasukkan ke dalam kotak, takut riya, tak jadi. Tarkul amal li ajlin nas riya, tak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riya. Enggak jadilah, riya. Wal amal li ajlihim syirik, masukkan pelan-pelan supaya dipuji orang. Oh, tengok pula CCTV, ada jalan tak? Wal amal li ajlihim syirik, tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Lalu bagaimana caranya? Luruskan niat, bersihkan hati, beramal. Ada lintasan, astagfirullah. Yang kedua, bagaimana cara membersihkan dari takabur, sombong, angkuh? Sadarkan diri, kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Saya kalau pergi urusan ke kantor, kalau saya nampakkan wajah saya, tentu disambut security, diberikan tempat parkir. Wah, nah, jadi kita sebelum musim corona ini pun pakai masker.
rasakan kita menjadi orang yang berurusan normal, wajar seperti biasa. Jangan parkir sini Pak, ini untuk Pak Direktur, sana. Parkir kita jauh. Ngantri katanya, ngantri. Apa sudah dekat mau urusan, baru tengoknya KTP. Ustadz kata dia. Nah, rasakan. Nah, itu menghilangkan sama. Itu menghilangkan takbur. Karena kalau kita terlalu sering dilayani orang, kita akan terus lama-lama kita merasa raja, merasa penguasa. Lama-lama kita akan berkata celaka 12, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu. Nauzubillah. Saya, aku. Siapa yang merasa dirinya ada kedudukan, maka dia terhijab dari Allah. Coba ikuti pertemuan keberapa kemarin ketika man sya'ura anna lahu qimah. Siapa yang merasa bahwa dirinya ada kedudukan, ada nilai, maka dia terhijab dari Allah SWT. Merasakan bahwa dirimu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tak ada daya, tiada upaya, hanya Allah SWT. Bagaimana menghilangkan was-was ketika sedang ibadah, muncul dengan sendirinya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu doanya. Di antara penyebab was-was wudu batal. Batal nggak wudu nih? Rusak nggak wudu nih? Jangan, itu adalah tidak pakai terompah dalam WC. Lantai memerci air najis, tapak kaki menginjak, muncul was-was. Maka disuruh pakai terompah. Itu ikhtiarnya. Bukan. Ini doanya, ikhtiarnya pakai terompah. Penyebab was-was, makan syubhat. Hindari makan syubhat supaya bersih dia, jangan was-was. Ikhtiar, usaha, tawakal kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari was-was ini insyaallah. Terima kasih segala perhatian jamaah, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa esok malam kita tetap, besok tanggal 20 malam ini sudah masuk 21 Sya'ban. Besok hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Besok Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 9 hari lagi. 9 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Bertaubat, banyak ngaji, bersihkan hati, bersihkan diri, bersihkan mata, bersihkan pikiran, bersihkan makan, bersihkan langkah kaki, bersihkan lidah. Karena kita akan menuju bulan yang suci. Besok malam insya Allah kita jumpa dalam stasiun yang ke-17, stasiun Qona. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.